Ini mumpung dashboard itu dibuka, kita buat konten apa sih di belakang dashboard. Nah, ya Mas ya. Oke Pak, Baik. siap. Bongkarnya sama agak ke belakang nih Pak. Nah, Soalnya sampai kalau ke nggak ke belakang, belakang nggak sampai dia. ini. Nah, nggak apa aja nih yang kelihatan. belakang Ini di kelihatan belakang ada control device ya untuk perpindahan selektor transmisi. Terus ada ini modul airbag. Saat dinyalakan Nyalakan. kadang itu ada suara mendesis. Lama atau pendek? Lama Pak. Nah, kalau pendek itu normal biasanya cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia dimanapun berada. Nah, Sobat Apedia, di sore hari ini kita ada di bengkel AHA Motor Yogyakarta. Kita lihat masih banyak mobil-mobil yang sedang diperbaiki. Nah, ngomong-ngomong perjalanan luar kota, kita ngomong tentang kenyamanan berkendara, yaitu AC nih, dalam ruangan kendaraan. Nah, ini mobil ini sedang perbaikan ini, juk ya, perbaikan AC. Nah, coba kita tanya dengan narasumber kita, Mas Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Ya. Jadi ngomong kita kok jadi sama ya, Mas ya? Oh iya ya. Jadi sama nih Pak. Sama jadinya. Sama-sama lemes Pak. Baik, Mas Tri. Iya Pak. Ini kerjaan saya lihat sangat ini banget ya. Apa namanya? Detailing Pak. Detailing ya. Iya, karena kalau nanti nggak biasa masangnya, Iya, ada yang kelewat. ada yang kelewatan gitu kan ya. Iya. Nah, ini sedang apa nih Mas Tri nih? Kasusnya apa nih? Ini kita mau bongkar evaporator Pak. Bongkar evap. Ya, jadi Tapi harus bongkar ini juga. dashboard. Waduh. Soalnya untuk kondisi box evapnya Ah, itu nggak ada belan yang ke samping ya. Adanya ke depan belakang. padahal depan belakang nggak ada akses. Ya. Wah, akhirnya dibuka. Ya. Nanti untuk lebih detailnya kita lihat pas udah kecopot ya Pak ya. Coba, oke baik. Ya. Kita akan lihat bagaimana Mas Tri membuka Oke. dashboard ini. Ini untuk sementara yang pertama kita ini copot dashboardnya terlebih dahulu. Ini sudah melalui proses yang banyak ya teman-teman ya. Ini udah Bukan bongkar separuh Pak istilahnya Pak. bongkar separuh nih. Bukan tiba-tiba bisa dicopot ini. Banyak banget yang harus dilepas. Terakhir tadi yang dilepas adalah setir. Iya. Nah, kita lihat nih. Wow. Ada apa ini? Nah, ini mumpung dashboard itu dibuka, kita buat konten apa sih di belakang dashboard. Nah, ya Mas ya. Oke Pak. Baik. Siap. Ayo Mas Tri, kita cerita yuk. Ini Ya. apa nih Mas Tri nih? Kenapa jadi kayak gini nih? Ya, ini Pak. Ini Kita berbicara dari mana dulu? Kiri kanan? electrical. Kita mulai dari kanan aja ya Pak ya. Kanan aja ya. Oke, ini yang paling kanan ini pertama ada apa ya ini Pak ya? Apa nih? Ini ada EPS ya. Oh, itu EPS-nya ya? EPS di sini. Oh, EPS-nya di atas ya? Ya, ada di atas. Ini untuk modulnya ada di sebelah. Ini motornya ini, motor EPS ada di sini. Ya. Motor EPS di situ. Ya. Ini yang di bawah ini ada pedal gas, pedal rem. Ya. Ini kita ke kiri. Oh iya, ini jangan lupa ini. Ini antena. Antena apa itu Mas? Ya, antena audio, Pak. Oh, antena audio. Ya, antena audio naik ke sini. Terus ini ke kiri kita ada box evaporator ya Pak ya. Nah, ini yang mau dicari Mas Tri itu Iya, ini yang mau dibongkar ini Pak, mau dilepas ntar. Ini di box evaporator ini nempel nih Pak modulnya. Modul ini buat ini kan sistemnya elektrik ya Pak ya untuk gear-gearnya ya. Ya, jadi ada modulnya di sebelah sini nih. Terus yang untuk menyetel apa tuh Mas? Elektrik ini untuk kecepatannya atau gimana? ya kecepatan untuk sirkulasinya, arah semburan anginnya. Ya, sama untuk jalur udaranya itu juga udah dikendalikan dengan motor semua, Pak. Ya. Wah, makin ini ya, ada Iya. tambahannya. Iya, Pak. Kalau untuk yang tipe apa udah modern kayak gini, itu kebanyakan udah pakai ini motor, Pak. Motor ya. Iya. Kalau yang lama kan digeser-geser ya? Iya, itu masih digeser pakai itu seling. Oh, Iya. oke. Baik. Nah, selanjutnya Ini ke kiri lagi ada modul alarm di sini.
Nah, ini modul arm. Tuh, Terus ada BCM, body control modul. BCM. Ya, di sebelah sini. Terus di paling kiri ada fuse box. Oh, ini fuse box ya? Ya. Nah, tuh buat TP dia. Sebelah kiri dia fuse Iya. boxnya. Ini yang bongkarnya sama agak ke belakang nih, Pak. Nah, Soalnya sampai kalau ke nggak ke belakang, belakang nggak sampai dia. ini. Nah, nggak apa kelihatan. aja nih yang Nah, belakang ini di kelihatan belakang ada control device ya untuk perpindahan selektor transmisi. Terus ada ini modul airbag. Oh, Ya. airbag. Jadi kalau kita bongkar dashboard yang ada mobil yang udah ada airbagnya, Airbagnya? kita terlebih dahulu ngelepas min aki. Setelah itu kita baru bisa bongkar-bongkar dalamannya, Pak. Ini Takut yang- koslet ya? Ya, takutnya nanti error. Ini airbagnya ada posisinya yang ada di driver sama ada di passenger. Passenger. Barangnya ada di bagasi. Udah dilepas semua. Baik. Oke. Nah, oke. Untuk pekerjaan seperti ini, Mas Tri, Iya, ini Pak. butuh berapa lama, Mas Tri, untuk membongkar, memasang, mengganti evapnya? Kalau untuk total dari mulai sampai kerakit kembali, Pak ya. Ya. Itu kemungkinan bisa 1 hari, bisa juga nyampe 2 hari, tergantung mobilnya, Pak. Soalnya ada yang agak posisinya rumit. Apa itu yang rumit? Kayak modelnya yang T32. T32 ya, Ya, X-Trail ya? T32 itu X-Trail. lebih besar ya. Heeh. Ya. Nanti untuk waktu pengerjaannya itu bisa nyampe seharian lah. Seharian penuh. Nah, ini kita masuk ke ngobrolan santai, Mas Tri. Oke, Pak. Ini gimana Mas Tri bisa belajar membongkar ini dan memasang ini? Gimana caranya, prosedurnya belajarnya dulu? Otodidak. Aku juga bisa kalau kayak gitu berarti ya. Ya, Gimana Mas? sebenarnya ya ini, Pak. Siapa gurunya nih? Kayak gitu. Aduh, suhunya siapa ya dulu ya? Ya, dulu di ini, Pak, Di di dealer ya? sekolahan ya, di dealer. Di dealer. Nah, terus bagaimana caranya sehingga Mas bisa terbiasa membongkar dan masang ini? Bagaimana prakteknya dulu dibuatin? Kalau dulu ini, Pak, pertama kali didampingin sama senior di sana. Oke. Ya, jadi 2 orang, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Mas tengah-tengah? Saya salah satunya, Pak. Kalau nggak di sebelah kiri ya di sebelah kanannya. Oh, oke. Oh, 2 orang Jadi nih 2 orang ya, Nah, pegang 1 unit. Oke. Nanti kita istilahnya ya kerja sambil ngobrol, intinya posisi bautnya di mana aja. Heeh. Terus nanti untuk cara ngelepasnya gimana kan, soalnya nggak semuanya posisinya gampang ya, Pak ya. Nggak bisa ngelepasnya. ditarik-tarik ya? Iya. Mas, Itu harus- patah bisa deh. Iya, nanti resikonya patah ya. Soalnya penguncinya kadang ada yang nggak kelihatan. Iya. Sama seperti ini ya contohnya Nah, yang contoh ya. pembongkaran yang ini kan udah pernah dibongkar, Pak. Oh, udah pernah dibongkar ini? Ya, sebelumnya udah pernah dibongkar. Ini untuk cara hasil Pemasangan? pelepasan Oh, ya. pelepasan ya? Yang salah ini. Ini untuk penguncinya patah ini. Kanan kiri. Harusnya Tuh. panjang ini, harusnya panjang kayak ada lidahnya itu. Tuh, sobat video. Ini salah ya untuk pelepasannya ini kanan kiri. Patah jadinya? Iya, Pak. Pengaruhnya apa setelah itu? Goyang? Nanti resikonya ini kendor, Pak. Untuk trimnya ini. Trimnya? Iya, trim door door-nya. trimnya Oh. nanti kendor sebelah sini. Nanti emang harus diakalin sih. Nah, makanya kembali lagi ya, kenapa Iya. sih orang tuh kadang suka masuk bengkel spesialis ya Mas ya? Iya, benar, Pak. Karena mereka memang dididik dari semua komponen kendaraan ya. Iya. Diajari cara melepasnya, memasangnya, ada tips-tipsnya ya. Ada, Pak. Kalau umpamanya kita lupa, kita akan buka servis manualnya. Oh, buka buku. Ya, di servis manual itu ada detailing untuk penguncinya. Servis manual itu hanya berlaku untuk untuk mekanik atau untuk user juga? Kalau untuk servis manual itu untuk mekaniknya. Mekanik ya? Ya, kalau untuk customer Ya. itu biasanya di mobil kalau beli baru ada buku manualnya, bukan servis manual. Beda ya? Beda. Oh. Wah. Iya. Jadi tapi kalau kita hanya buka buku manual, bisakah kita bongkar ini? Kalau buku manual nggak ada penjelasan seperti ini, Pak. Buku servis Servis manual ya? Servis manual. Oh, kalau servis manual kemungkinan bisa, Pak. Soalnya apa? Ada detailing bagian ini dashboardnya. Iya. Tapi yang terbiasa Iya. dengan membaca buku ini ya, buku servis manual juga ya. Iya. Oh, baik. Nah, kalau kita kembali ke kasus AC ini, Mas. Iya, Pak. Ini kan evaporator nih Iya. yang bermasalah. Permasalahan utama dari evaporator itu apa sih? Sehingga ini jadi harus dibongkar.
Kalau dari evaporator keseringan ini sih Pak, bocor. Bocor. Ya, bocor disebabkan dari biasanya filter AC-nya udah terlanjur kotor. Seperti ini ya Pak. Ini kalau ini kan udah lumayan ya ini ya. Ini Lumayan kayak gini ya, sampai berjamur kayak gini. Sobat Apedia. Nanti ada kotoran yang nempel di evaporator, terus terjadi korosi. Oke. Iya. Karena evaporator itu kan kalau udah dingin Iya. dia ada air ya, Ada air ya? cairan ya. Iya, benar. Uap Jadi, apa namanya itu? Uap ini freonnya Freon di ya. dalam ya. Hmm. Nanti kena udara terus kan soalnya untuk sistemnya kan mengalihkan udara ya Pak ya. Iya. Jadi nanti resikonya itu kalau ada korosi sedikit lama-kelamaan akan bocor. Iya, seperti itu. Sama biasanya kualitas bahannya udah menurun. Soalnya karena udara dingin sama hembusan angin tadi membuat korosi dari dalam juga bisa. Apa ininya Mas? Apa gejala awalnya kalau selain AC tidak dingin ya? Iya. Gejala lain ada nggak sih? Yang ini Pak, bongkar dashboard. Iya, untuk ciri-ciri dari evap yang sudah mulai rusak itu. Oh, evap mulai rusak ya. Kalau evap mulai rusak biasanya ini Pak, saat dinyalakan kadang itu ada suara mendesis. Lama atau pendek? Lama Pak. Kalau pendek itu normal biasanya, cuma proses sirkulasinya ini si freon waktu awal nyala. Iya kan awal gitu kan ya? Kalau udah indikasi bocor biasanya itu setiap saat akan bunyi mendesis dan agak lebih keras. Soalnya, itu apa itu? Desisan apa itu Mas? jadi ya itu Pak, lubang yang ada di evaporator kalau dapat tekanan kan pasti akan mengeluarkan ini ya suara ya Pak ya. Habis dong freonnya kalau Iya, begitu. biasanya kayak gitu sampai habis. Nggak sampai habis banget, tapi biasanya setiap AC-nya bekerja atau setiap kompresor AC-nya bekerja itu akan bunyi mendesis keras sih. Lama-kelamaan makin keras? Iya, lama-kelamaan makin keras. Kalau udah freonnya habis, nanti mendesisnya hilang, dinginnya juga hilang. Oke. Iya. Apakah yang kayak gini itu ada memunculkan bau juga kah? Iya Pak, jadi agak bau ya Pak ya, Oh, agak menyengat sih bau freon itu. bau freon. Iya. Nah, jadi muncul pertanyaan gini Mas. Apa pembeda penyakit atau kasus antara bau freon dan bau apak? Oh iya, untuk membedakannya ini Pak, jadi untuk bau freon itu baunya lebih menyengat Pak. Jadi menyengat apalagi kalau seandainya ini ya mobil semalaman diparkir, nanti dinyalakan. Biasanya kalau evaporatornya bocor, itu baunya pas awal nyala itu akan sangat menyengat. Sedangkan kalau bau apak itu setiap saat sih udara yang kita hirup itu baunya akan lebih ini, apaknya lebih kerasa lah. Biasanya diawali kalau apak itu diawali dari filter AC yang kotor, apalagi kondisinya sampai basah. Itu wah pasti baunya apak banget. Oke, baik. Nah, ini pengerjaan akan dilanjutkan kembali sampai diselesaikan ya Mas? Iya, Pak. Kasusnya udah ketemu berarti ini? Ini tadi dicek untuk AC tidak dingin, diintip dari lubang filter AC itu kelihatan. Oh, kelihatan. Iya, freon evapnya ini mulai bocor. Oh, berarti ada lendir berarti situ? Iya ada Pak. Nanti bisa dilihat kalau kondisi sudah terbongkar. Terbongkar Iya. ya. Baik. Nah, kalau pertanyaan yang biasa muncul itu kan AC tidak dingin. Iya Pak. Tapi kan itu AC tidak dingin secara umum. Iya. Nah ini gimana Mas menjawabnya? Kalau ada orang bertanya kepada Mas Tri, Iya. Mas Tri, mobil saya AC-nya nggak dingin. Iya. Mas jawab apa itu? Dicek dulu Pak. Yang pertama ini pertama, Pak. ya. Yang pertama. Oke. Kita cek tekanan freon ya Pak ya. Oke. Kalau umpamanya tekanannya freon udah habis, itu bisa dipastikan kita bisa mencari sumber dari kebocorannya. Oh, bocor. Ya, Oke. bocor. Yang kedua, Magnet. ya bisa dari magnet AC. Jadi untuk sistem AC itu ada yang namanya kompresor AC buat memompa freon, yang di bagian kompresornya itu ada magnet AC. Magnet AC. Itu bisa dicek, sebagian mobil bisa dicek untuk aktif tesnya. Kalau umpamanya nggak bisa dicek aktif tesnya, kita cek secara manual. Jadi kita nyalakan mobil, kita nyalakan AC, kita cek arus yang masuk ke kompresor AC bagian magnet AC. Ya. Pasti ada tanda-tanda ya? Ada. Kadang kondisinya udah aus, kadang sudah mati juga bisa.
Kadang macet magnet AC-nya juga bisa, Pak. Kalau aus berarti nggak ada suara kah? Kalau aus biasanya malah bunyi terus, Pak. Jadi sek kayak bergesekan, Pak. Oh gitu. Ya. Kalau yang normal berarti cek Ya. gitu. Kalau yang normal bisa lepas, bisa nyambung. Oke. Yang tadi malah bergesekan. Ya, kalau udah mulai aus biasanya Oke. bergesekan. Yang satu lagi tadi Mati ya, Pak ya. mati. Kalau mati berarti Kalau mati berarti udah nggak mau nggak mau nempel. Nempel lagi, Pak. Oke. Ya. Baik. Ada 2. Ya. Apakah masih ada penyebab AC tidak dingin? Penyebab AC tidak dingin selain Kompresor? kebocoran, kompresor juga bisa. Kompresor mengacu ke tekanan tadi ya, Pak ya. Oh iya di awal tadi Di ya. awal tadi. Termasuk pengecekan ke sana juga berarti. Ya, jadi kalau kondisi tekanannya nggak stabil biasanya ada ini kasusnya tekanannya bagus sih, tapi kondisinya untuk jarum penunjuk waktu kita pengecekan itu indikator jarumnya ngayun, Pak. Itu biasanya disebabkan dari kompresor, tapi juga bisa dari kondensor yang kondisinya buntu. Oh kondensor yang di Ya, depan ya? kondensor AC ya. Oke. Jadi untuk kasus itu kita emang pengecekannya harus lebih detail. Sama ada lagi sih Pak sebenarnya Apa itu? yang udah pakai ini ya, intake sensor atau termistor ya Pak ya. Udah yang baru lagi tuh? Iya. Teknologi baru tuh? Itu sebenarnya nggak baru sih Pak. Oh. Kadang error. Oh. Jadi ini untuk sistem AC-nya nggak ada kebocoran. Oke. Cuman untuk sensor yang ada di evaporator itu pembacaannya nggak akurat. Jadi harusnya kan kalau suhunya di evaporator itu katakanlah 5 derajat 5 ya Pak ya. derajat, oke. Tapi untuk sensornya tuh bacanya masih 15 derajat. Jadi di magnet AC-nya itu Nggak nempel? iya, nggak nempel. Jadi kadang ada yang deteknya nanti magnetnya nempelnya kelamaan. Kadang ada yang kecepatan kayak oke, gitu. paham. Kayak kemarin kasus Mas ini ya? Mas Aji Iya. yang diganti dengan manual ya? Iya. Versi apa? Versi Iya, yang thermostat manual ya. thermostat manual Iya. ya. Oh, oke. Seperti itu, Pak. Baik, Sobat Apidia, dijelaskan oleh Mas Tri ada beberapa kasus yang menyebabkan AC tidak dingin. Jadi jangan buru-buru menentukan bahwa itu adalah apa namanya? Evaporator. Evaporator atau mungkin langsung ngejas apa namanya? Kompresor gitu yang iya. besar-besar. Cari yang kecil dulu. Caranya dengan meneliti kebocoran adakah, ya kan ya? Betul. Yang pertama memang paling detail memang di kebocoran Bocoran dulu ya. betul. Oke, baik. Nah, Sobat Apidia, konten yang menarik di puasa kita akhir Ramadan ya, hampir ya. Hampir Kita Pak. udah Ini 20 tinggal menunggu hari ini Pak. malam nanti malam 25 ya? Iya sih Pak. Iya kan? Alhamdulillah. Kita udah sampai malam 25, malam-malam ganjil silakan Iya. yang mau iktikaf bersama Mas Langsung Tri, itu. langsung aja. Tambah semangat ibadahnya Pak. Oke, Mas Tri bisa dikasihkan tips buat Sobat Apidia yang sedang perjalanan mudik dan luar kota? Oke, untuk sobat AHP yang sedang melakukan perjalanan mudik atau perjalanan keluar kota, tetap hati-hati, utamakan keselamatan, Oke. jangan kebut-kebutan, jangan lupa cek kondisi mobil sebelum Anda melakukan perjalanan agar terjaga keselamatannya, Pak. Amin. Terima kasih Mas Tri. Sampai jumpa di Sama-sama. bulan Syawal. Ya, Pak. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.